Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuhatus Sholihah dengan NPM 181050368, jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar. Ingin sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami tentang difraksi gelombang air laut. Langsung saja, saya ingin tanya ke teman-teman nih. Teman-teman pernah main ke pantai kan? Ya iyalah, anak kekinian masa gak pernah ke pantai? Siapa yang gak tahu pantai, ya kan? Langsung saja ya. Yang pertama adalah pengertian difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi gelombang yakni peristiwa berpindahnya energi di sepanjang puncak gelombang ke arah daerah yang terlindung. Terus, kenapa sih bisa terjadi difraksi? Difraksi terjadi jika tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, yang menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Kemudian, difraksi merupakan gelombang yang biasa terjadi sehari-hari. Apa sih penyebab difraksi itu? Yang pertama, dari segi pantainya itu adalah yang berpengaruh. Yang pertama, kedalaman pantai. Yang kedua, ada karakter pantai. Yang ketiga, ada background atau profil dari si pantai itu sendiri. Kemudian, difraksi terjadi apabila suatu deretan gelombang terhalang oleh rintangan. Jadi, terjadinya difraksi itu adanya gelombang yang terhalang oleh pulau. Yang pertama adalah pulau, yang kedua adalah pemecah gelombang atau breakwater, yang ketiga adalah batuan. Kemudian ada penampang difraksi. Seperti yang terlihat di gambar, terlihat pada gambar bagian di sisi pulau, air akan terlihat tenang, namun tidak setelah gelombang melewati pulau. Pada gambar di samping, berubah menjadi daerah belakang pulau dan membawa energi gelombang ke dalam puncak gelombang, apa yang disebut zona bayangan, berpindah dari gelombang ke daerah terlindung. Ini disebabkan oleh perubahan tinggi gelombang, misalnya di sepanjang puncak dalam gelombang yang sama. Jika sisi pulau yang miring di bawah air, maka juga akan terjadi pembiasan. Selanjutnya, gelombang yang menjalar menuju suatu rintangan atau pantai atau bangunan, sebagian atau seluruh gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, besar kecilnya gelombang yang dipantulkan tergantung pada bentuk dan jenis rintangan. Suatu bangunan tegak dan impermeable akan memantulkan gelombang lebih besar daripada bangunan miring dan permeable. Gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai akan mengalami perubahan bentuk. Di laut dengan sisi dan dangkal, puncak gelombang menjadi semakin tajam, sementara lembah gelombang menjadi semakin landai. Pada suatu kedalaman tertentu, puncak gelombang sedemikian tajam sehingga tidak stabil dan pecah. Setelah pecah, gelombang terus menjalar ke pantai dan semakin dekat dengan pantai, tinggi gelombang semakin berkurang. Refraksi dan pengaruh pendangkalan, difraksi, refraksi gelombang, dan gelombang pecah akan menentukan tinggi gelombang dan pola atau bentuk garis puncak gelombang di suatu tempat di daerah pantai tersebut. Untuk penjelasan refraksi cukup sekian. Hi, it's Mr. Anderson, and this is AP Physics Essentials video 110. It's on wave diffraction, which is the bending of waves as they move around an obstacle or through an opening. And so you can imagine these are water waves here moving from left to right, and this is an obstacle put in their path. And so as these ones on the top, they just keep going and going and going, but these ones right here are being diffracted. They're slightly bending around that obstacle. If we look down here, as they move through an opening, diffraction occurs as well. We're seeing that diffraction of these waves on this side. But there's not a lot of diffraction going on. And the reason why is the obstacle is much bigger than the wavelength. What happens if we make that obstacle or that opening the size of the wavelength or smaller? We get true diffraction. So what's happening is we're bending and we get these concentric circles that are moving out from there.
Now, wave diffraction is going to occur if we have an opening for water waves like this, but all waves can be diffracted, even light. So if we put diffraction grating, small slits, we can actually diffract light and break it into its different constituent parts. And so wave diffraction occurs when we have either an obstacle or we have some kind of an opening. And as the waves hit the obstacle, they'll bend slightly around it. So an obstacle can diffract waves, and also a slit. So as it moves through, we're going to see a slight amount of diffraction as well. It's bending around that opening. But what happens if we take that slit and we make it the size of lambda, the size of the wavelength? What you get is true diffraction that's going to look like that. So what's an example of this? Let's say that you are here and somebody is talking in another room. Can you hear them talking? Yeah, and that's because the sound waves are relatively large. As they move through the door, they're going to be diffracted, so you can hear what they're saying. It might not be super loud, but you can still hear it. Now, can you see them around the corner if you're in a different room? No. Even though light can be diffracted, look at our opening. Our opening is so big compared to the wavelength of the light that it's not bending around that corner. Good way to see wave diffraction is to use a ripple tank. And so what you do is put a table that has water in it. You then have a motor that just goes up and down. And as it goes up and down, this board oscillates, and that creates waves that move out. You can shine light through it, and then we could take a picture on the bottom. And so this is what it would look like, where you have these waves that are being created, and then you could see this gap. So they're moving right through this gap right here, and so you see diffraction on the other side. Now, the size of that gap is important. If you've got a gap that's really, really large in relation to the wavelength, small diffraction, but if we decrease it to around the size of the wavelength, then we're going to get true diffraction. Here's a little PHET simulation of that. So we're generating some waves on the left side, water waves, and we're seeing diffraction over here. You can see it bend around. But watch what happens as we make that smaller and smaller and smaller. Look at that. We're getting more and more diffraction around that obstacle. Same thing with an opening. We don't have much diffraction on the edges of that, but watch what happens as we decrease the size, and then we get it close to a wavelength. Then we're starting to get true diffraction. So this occurs for water waves. This could be a speaker on the left that's generating sound waves. You can see we've got diffraction of those sound waves as they move through that opening. And we'd also find that we're going to have wave diffraction if we're looking at light. So we're generating light. If we can make that opening so it's around the size of the wavelength of the light, again, with light it's going to have to be really, really small, then we can get diffraction. We could even see it in the wild. So we've got right here waves coming in on the ocean. There's a little opening right here, and you can see that diffraction as it moves through that little gap in the water. And so did you learn to make claims about the diffraction pattern? That's the pattern created as we move through a small opening. Again, we want to match the wavelength, and I hope that was helpful. Nah, pada video yang telah ditonton, telah dijelaskan bahwa panjang gelombang atau lambda lebih kecil dari lebar celah atau D. Perhatikan bahwa muka gelombang dibelokkan hanya pada tepi penghalang. Sebagian besar muka gelombang tidak dibelokkan, maka terjadinya difraksi akan mudah. Nah, pembelokan muka gelombang ketika melewati tepi penghalang atau pembelokan muka gelombang ketika melewati celah dikenal dengan julukan difraksi. Difraksi juga dialami oleh gelombang ketika melewati suatu penghalang. Kita bayangkan penghalang di sini adalah sebuah pulau kecil. Apabila panjang gelombang lebih besar dari lebar penghalang, maka gelombang membelok melewati penghalang tersebut, seolah-olah penghalang tersebut tidak ada atau sulit terjadi difraksi. Sebaliknya, apabila panjang gelombang lebih kecil dari lebar penghalang, maka akan ada daerah bayangan di balik penghalang tersebut. Semakin besar lebar penghalang, semakin besar pula daerah bayangan. Yang dimaksudkan dengan daerah bayangan di sini adalah daerah yang tidak dilalui oleh gelombang atau gelombang yang melewatinya memiliki amplitudo yang sangat kecil. Kemudian, untuk celah yang lebih dari satu,
terus lebar celah lebih kecil dari panjang gelombang, maka fenomena difraksi akan jauh lebih terlihat. Sebaliknya, jika lebar celah lebih besar dari panjang gelombang dan jumlah celah sedikit, maka difraksi akan sulit terlihat. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh soal dari difraksi gelombang air laut. Langsung saja. Diketahui pada soal periode gelombang yaitu sebesar 10 detik, kemudian θ-nya 60 derajat, β-nya 30 derajat, dan kedalaman air di belakang pemecah gelombang atau H yaitu sebesar 10 meter dan dianggap konstan. Tinggi gelombang di ujung rintangan adalah 3 meter. Kemudian ditanya, tinggi gelombang di titik A yang berjarak 150 meter dari ujung pemecah gelombang. Penyelesaian untuk menghitung L, yang pertama adalah mencari nilai L0 yaitu sama dengan 1,56 T kuadrat. Langsung dimasukkan saja, yaitu 1,56 dikali 10 kuadrat sama dengan 156. Lanjut yaitu mencari D per nilai LO yaitu sama dengan 10 atau panjang dari atau kedalaman dari air di belakang pemecah gelombang dibagi dari nilai LO yaitu hasilnya 0,064. Terus kemudian dari tabel L1 halaman 378 buku perencanaan pelabuhan didapat nilai D per L sama dengan 1,0821 meter. Kemudian kita mencari nilai L yaitu dengan membagi kedalaman dari air di belakang pemecah gelombang dengan hasil dari perhitungan D per L yaitu 10 dibagi 1,0821 hasilnya 92,412. Kemudian mencari jarak titik A ke ujung rintangan yang itu diketahui R-nya 150 meter. Kemudian untuk mencari nilai R per L adalah 150 dibagi 92,412. Hasilnya yaitu 1,6231. Kemudian dengan menggunakan tabel koefisien difraksi didapat nilai R per L sama dengan 1,6231. Kemudian θ-nya 60 derajat, β-nya 30 derajat, didapat koefisien difraksi atau nilai K sebesar 0,23162. Jadi tinggi gelombang di titik A bisa dicari dengan rumus H sama dengan K kali HP. Nilai K yaitu 0,2316, kemudian dikali rintangannya, gelombang di ujung rintangan.